Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita, sama-sama kita bersatu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sama-sama kami berkumpul bersatu hati. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari yang Tuhan sudah sertai. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami datang mengucap syukur untuk setiap perkenanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami Tuhan malam hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami, terima kasih Tuhan. Buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Nyanyian kami, pujian syukur kami. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya. Kami selalu punya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Ajar hati kami selalu mengandalkan satu-satunya pribadi yang kami sembah. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami. Ini hati kami datang menyembah. Segala pujian hormatku, segala pujian syukurku, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Ini doa, ini sembah kami Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah-Mu, anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Nah, sama-sama tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu, mari katakan. Tiada kata yang dapat ungkap betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Engkau layakkan hidupku Tuhan. Kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Selalu kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami selalu mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami terima anugerah kemurahan-Mu. Senantiasa kami beroleh keselamatan, pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian hati kami malam hari ini. Ini penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini doa dan naikkan ucapan syukur kami. Datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami. Pribadi lepas pribadi. Kau jamah setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sama-sama mari semua penyembah katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Engkau yang layakkan setiap kami. Sebab itu kami naikkan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan Engkau. Sama-sama sekali lagi mari bersama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di mesbah doa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Dan ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Ronald, saya jemaat mesbah doa dan mesbah syukur. Sebelumnya saya sudah pernah bersaksi di mesbah doa dan saya kembali bersaksi betapa hebat kuasa Tuhan yang saya alami. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu setiap jam 2 pagi mengalami seperti asam lambung. Saya sering terbangun. Ya, bahkan kadang detak jantung saya kencang setiap kali kambuh.
saya langsung berdoa dan saya bernyanyi memuji Tuhan. Pada pagi harinya saat saya sedang ngepel lantai, saya berbicara sendiri. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya setiap jam 2 pagi saya itu ya terbangun dan saya mengalami ya sesak napas dan jantung saya berpacu kenceng, bahkan asam lambung saya naik. Kenapa ya Tuhan? Saya bertanya dalam hati, apa dosa saya? Saya berbicara begitu, Bu. Ya, dan saat itu seperti ada suara di hati saya yang berkata begini, ya kamu harus akur berdamai dengan abang kamu. Saat itu saya langsung terdiam sejenak dan saya meneteskan air mata. Lalu saya berbicara lagi, ya Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya tidak sadar dengan hal itu. Akhirnya setelah saya selesai ngepel, saya masuk ke dalam kamar, lalu saya baca Alkitab. Ya, dan ketika saya baca Alkitab, saya menemukan Matius 7 ayat 13 dan 14. Ya, Bapak Ibu, ketika kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan itu ya sanggup berbicara. Ya, Matius 7 ayat 13 dan 14 firman Tuhan di sana demikian saya akan bacakan ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Iya, ketika berdoa bertanya Tuhan kenapa ya tiap malam ku asam lambung. Lalu Tuhan bicara untuk berdamai dengan abangnya, masuk ke kamar dan akhirnya berdoa dapat ayat itu. Setelah saya membaca ayat itu, saya menangis lagi dan saya bilang Tuhan, saya harus berdamai dengan abang saya. Ya, ampuni saya Tuhan, saya yakin Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ya, dan akhirnya ya berdamai dengan abangnya dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan bahkan sampai sekarang ini tidak pernah kambuh lagi. Saya berterima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga beserta seluruh tim. Amin, amin, amin. Oh haleluya saudara ya, ternyata orang asam lambung tiap jam 2 malam sakit lambung, jantung berpacu cepat, ternyata Tuhan suruh berdamai dengan kakaknya sendiri. Memang kepahitan itu seringkali kita tidak ya gubris, seringkali kita tidak pedulikan, kita pikir tidak ada dampaknya. Tapi ternyata ya kepahitan, sakit hati, kekecewaan itu berdampak. Ternyata setelah itu akhirnya Tuhan bicara lewat Matius 7 ayat 13-14. Karena sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, sedikit orang yang mau melaluinya, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Untuk melakukan firman itu tidak gampang. Berdamai dengan kakak, harus minta maaf sekalipun kadang kita benar. Tapi ketika kita mau taat, kita sudah memilih pintu yang sempit itu untuk kita bisa berdamai sehingga hidup kita dipulihkan dan benar terjadi kesembuhan, tidak pernah sakit asam lambung lagi. Iya, kalau ada yang asam lambung malam ini mungkin perlu introspeksi juga, jangan-jangan ada kepahitan, ada kebencian, segera diselesaikan supaya sembuh. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya yang sangat memberkati. Tuhan memberkati. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yesaya pasal yang ke-10. Iya, Yesaya pasal yang ke-10. Sekarang kita lanjut ayat yang pertama. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang yang sengsara di antara umatku supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Ketidakadilan saat itu terjadi di Israel, bahkan umat Tuhan sudah melakukan ketidakadilan sehingga hak janda-janda, hak orang miskin, anak yatim piatu semuanya dirampas. Ya, karena hukum sudah tidak lagi membela orang-orang yang tertindas sehingga Tuhan murka. Kita berdoa supaya jangan terjadi di atas bangsa kita.
Ya, kita harus membela hak orang-orang yang pantas untuk dibela. Ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tuhan berfirman, saudara, orang itu kalau merampas hak orang untuk kaya, merampas kekayaan orang lain, bahkan mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar, mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan, merampas hak janda-janda, merampas hak orang-orang yatim, anak-anak yatim. Ya, kita pikir bahwa itu semua tidak akan datangkan penghukuman. Tapi Tuhan berkata, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Pada hari kebinasaan yang akan datang dari jauh, kepada siapakah kamu hendak minta tolong? Dan di manakah akan kamu tinggalkan kekayaanmu itu? Kita berdoa atas bangsa kita, saudara. Banyak hari-hari ini juga para pejabat yang mengambil uang yang bukan semestinya, yang itu harusnya hak rakyat, tetapi semuanya diambil, memperkaya diri sehingga Tuhan akan murka, saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya ini tidak terjadi, karena benar, saudara, buat apa kita punya kekayaan banyak tapi semua dari hasil yang tidak benar. Kita merampas orang-orang susah, hak-hak janda, anak-anak yatim piatu, dan pada hari penghukuman tidak ada satu orang pun yang bisa lolos. Bahkan kekayaan itu akan ditinggal dan Tuhan murka atas bangsa itu. Ayat 4, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Mengerikan ketika murka Tuhan itu turun, saudara. Maka hal-hal yang menakutkan itu terjadi. Bahkan kita lihat, saudara, ketika murka Tuhan turun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Bangsa ini akhirnya mengalami satu masa di mana mereka tidak bisa lari kemanapun, minta pertolongan kemanapun, tidak ada yang menolong. Karena ketika murka Allah turun, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita berdoa supaya kita semua juga boleh mengalami keluputan dari Tuhan. Jangan tergiur dengan kekayaan yang kelihatannya wow tapi hanya sementara, sehingga banyak orang menghalalkan segala cara. Karena pada waktu penghukuman tiba, Tuhan berkata, kemana engkau bisa lari mencari pertolongan? Bahkan kekayaanmu itu akan kau simpan di mana? Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan datang nanti satu saat, tidak ada satu pun yang bisa kita bawa, semuanya akan hilang lenyap. Karena itu selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, berbuat kebaikan, untuk hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan, saudara. Dan dikatakan di sini, kita lanjut tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Ayat 5, Yesaya 10 ayat 5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Jadi mengerikan kita lihat ternyata peperangan bangsa bangkit melawan bangsa itu juga karena merupakan salah satu cara Tuhan menyatakan murkanya. Jadi jangan bilang Tuhan itu tidak murka. Tuhan tidak berubah. Di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan masih sama. Dia Tuhan yang mengasihi, dia juga Tuhan yang menghukum. Dia pakai bangsa asing untuk melakukan murkanya terhadap bangsa Israel. Tetapi ayat 7, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Asyur, bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Dan Asyur adalah bangsa yang sombong, kata Tuhan. Niat hatinya itu
berpikir bahwa dia adalah raja-raja, dia adalah panglima-panglima. Mereka adalah bangsa yang terpandang. Ya, panglima-panglimaku, raja-raja semua, dia berkata. Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Ayat 10, seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan pada berhala-berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan aku tidak akan melakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Ya, Tuhan berkata, ya, jika Asyur saja tidak luput, ya, seperti tangan Tuhan telah menyergap kerajaan-kerajaan yang menyembah berhala. Ya, padahal patung-patung mereka itu melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Ya, sedangkan Samaria dan Yerusalem saja dihajar Tuhan, apalagi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki berhala dan tidak menyembah kepada Allah. Kita melihat saudara, murka Tuhan itu mengerikan dan sangat mengerikan. Ketika murka Tuhan turun, maka ya tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, semua hanya bisa pasrah. Ya, dan jangan sampai itu terjadi. Sebelum murka Tuhan terjadi atas hidup kita, keluarga kita, bangsa kita, mari kita bertobat, merendahkan diri dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana ketika murka Tuhan turun maka tidak ada satupun yang bisa lolos. Kami berdoa, Tuhan ampuni kami, biarlah murka-Mu surut terhadap kami. Janganlah murka-Mu menyala terhadap kami, terhadap bangsa kami, keluarga kami. Ampuni kami kalau mungkin kami tidak menghormati Tuhan. Tapi malam ini kami mau belajar menjadi orang yang lebih lagi menghormati Tuhan, menghormati Engkau dan kekudusan-Mu, menghormati firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang belajar hidup sungguh-sungguh melakukan perintah dan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka malam ini mengikuti mesbah doa. Biarlah iman mereka terus dibangkitkan, hidup mereka terus mengalami perubahan, pertobatan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sehingga apapun persoalan kami dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang, Kau sanggup asal kami bertobat. Yang keluarganya hancur, Tuhan sanggup pulihkan asal kami bertobat. Berkati Tuhan setiap mereka mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong yang menjual aset, Tuhan juga tolong. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati siap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi, yang ingin punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia menjadi bangsa dan negara yang menghormati Tuhan. Dari para pejabat, presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet sampai kepada rakyat, hidup menghormati Tuhan, menjauhi dosa dan bertobat merendahkan diri. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, agar kami menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu sudah buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta
Yesus.